Jal dan tidak jadi gol karena ternyata dari Polri tidak mau menandatangani. Kenapa kemudian polisi bisa menolak, gitu kan? Karena pada waktu itu, Jadi dalam Perpres itu ada implikasinya juga, Kang. Jadi ada pembagian tugas dan fungsi yang bertabrakan lah di antara tentara dan kepolisian gitu. Iya. batasan yang disebut sebagai mengganggu kedaulatan atau mengancam segenap Mengancam. bangsa itu sangat longgar dan lentur gitu kan. Jangan-jangan podcast ini bisa dianggap bisa dianggap sebagai ancaman juga. ancaman. Menurut sejumlah narasumber yang kita temui nih Kang, Hmm. motornya ini adalah Kementerian Pertahanan nih. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Alus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Egy Adiatama. Daniel Ahmad Fajri, Buat kalian yang ingin baca produk jurnalistik Tempo, bisa klik link yang ada di deskripsi. jangan baca dan sebarkan konten bajakan ya, karena ada hak ciptanya. Pemirsa, jurnalisme yang berkualitas hanya bisa berkembang jika Anda mendukungnya. Karena itu Anda harus berlangganan Tempo Plus. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa lu nahan ketawa gimana nih? Dia pakai wing-wing sih. Oke, kali ini podcast lagi nih, podcast. lagi. Apa lagi sih? Dibahas lagi podcast. Oke. Tapi di luar istana nih ya, tentu saja yang mau kita bahas, Gi, Nil. Ya. Kita kali ini akan membahas soal polemik nih, peraturan presiden mengenai penanggulangan terorisme, Oke. ya kan, yang memberikan kewenangan kepada tentara untuk mengatasi dan menanggulangi kasus-kasus terorisme. Draftnya sudah beredar ya Kang? Beredar. Dan sebenarnya ini ya beberapa sumber kita bilang bahwa ini adalah draft yang bocor. Bocor kalau kata Prabowo gitu kan. Karena apa? Karena ini dalam proses pembahasan ya tentu saja dan menjelang diteken sebenarnya. Tapi kemudian beredar ke publik gitu kan dan pada akhirnya menimbulkan polemik. Karena apa? Di sini kita menjadi tahu bahwa ke depan nih akan ada peraturan yang memberi jalan kepada tentara untuk masuk dalam penanganan kasus-kasus atau aksi terorisme. Gitu kan, dan itu dalam bentuk peraturan presiden. Ya. kan? Tapi sebenarnya itu kan bukan barang baru ya, Kang ya. Sebelum bergulir belakangan ini, sebenarnya Perpres mengenai penanggulangan terorisme ini juga sempat dibahas tahun 2020 ya. Saat 2019 nih. 2019 mulainya ya konsultasinya ya. Tapi saat itu Ramai juga di 2020. ramai juga di 20 sempat dibahas di DPR dan mendapatkan penolakan dari koalisi masyarakat sipil juga gitu. Dan waktu itu Nil, memang penolakan terbesarnya itu ada dari polisi justru ya. Karena kan lembaga-lembaga terkait nih seperti polisi, TNI, Kemhan gitu ya, BIN gitu, memang dilibatkan dalam pembahasan Perpres ini gitu dan dimintai persetujuan gitu ya, dimintai paraf lah ya. Nah saat itu terganjal dan tidak jadi gol karena ternyata dari Polri tidak mau menandatangani gitu. Jadi sampai sekarang nggak jelas nih ujungnya kemana Perpres ini gitu. Sampai sekarang mulai bergulir lagi nih di 2025. Konteksnya pada waktu 2020 Gi, Nil. Kenapa kemudian polisi bisa menolak gitu kan? Karena pada waktu itu kita mesti lihat hubungan antara pemerintah dengan aparatur negaranya. Dalam hal ini polisi. Kita tahu bahwa selama 2 periode 10 tahun pemerintahan Jokowi, dia sangat mengandalkan polisi. Ya kan? Pada waktu itu polisi betul-betul sangat diandalkan oleh Presiden Jokowi gitu. Nah, sekarang sejak Presiden Prabowo menjadi RI1 begitu, hubungan ini, konstelasi ini menjadi berubah. Karena apa? Sekarang Prabowo, kita tahu dia latar belakang tentara atau militer, sehingga dia hari ini hubungannya adalah sangat mengandalkan tentara dalam pemerintahannya begitu. Karena itulah kemudian Perpres ini muncul kembali setelah 6 tahun lalu lah ya. Betul, 6 tahun lalu. 6 tahun lalu dibahas dan hampir saja disetujui meskipun ditolak oleh masyarakat sipil pada waktu itu. Tapi Kang, Gi, kita juga perlu menjelaskan ya kepada publik ya, kenapa tahun 2020 ini sempat muncul juga pembahasan mengenai pelibatan tentara dalam penanganan terorisme ini. Tahun 2018, 2 tahun sebelum pembahasan ini, baru saja di DPR dan pemerintah menyepakati pengesahan
Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme. Di dalam satu pasal Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme ini ada satu pasal yang membahas mengenai perlunya keterlibatan tentara dalam penanganan terorisme, aksi terorisme ya. Dan kemudian itu keterlibatannya diatur dalam Perpres. Ya, atau aturan turunannya. Aturan turunan. Ya. Nah, itu kenapa kemudian Perpres ini muncul di 2020 mulai dibahas, walaupun ujungnya nggak ada gitu ya, masih belum selesai. Tapi ada perbedaan nih Perpres ini antara yang 2020 dengan yang 2026 beredar nih. Bentar, gue baca dulu nih nama Perpres lengkapnya. Ini kan Perpresnya ini namanya Peraturan Presiden, belum ada nomornya, tentang tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme. Nah, walaupun namanya sama, tapi isinya beda. Nah, yang paling berbeda adalah soal pertimbangannya, menimbang ya. Karena di 2020 itu belum ada tuh undang-undang TNI baru, revisi undang-undang TNI yang baru disahkan di Maret ya 2025 itu. Nah, jadi di pertimbangan sekarang ada revisi undang-undang TNI sebagai dasar. Nah, satu lagi yang berbeda dari draft lama 2020 dengan yang 2026 beredar adalah soal anggaran nih. Jadi di 2020 disebutkan anggarannya ini penanggulangan terorisme oleh TNI, oleh tentara gitu ya. Itu dari APBN dan dana-dana lain. Nah, dana-dana lain ini dihapus di draft terbaru. Jadi penanggulangannya hanya bisa didanai oleh APBN di draft terbaru ini. Informasi yang lu tadi sampaikan, gue juga dengar, dan kemudian narasumber-narasumber yang kita temui dan wawancara, mereka bilang bahwa ada implikasi dari memasukkan undang-undang atau revisi undang-undang TNI 2025 ke dalam Perpres 2000 yang beredar ya, yang bocor 2026 ini. Apa implikasinya? Yang pertama adalah, dan yang paling krusial adalah pertimbangan soal operasi militer selain perang. Ya kan? Ini tentara masuk menangani aksi terorisme ini dengan dasar itu adalah bidang atau pekerjaan yang termasuk dalam operasi militer selain perang. Nah, dalam Undang-Undang TNI yang lama 2004 operasi militer selain perang atau OMSP ini ditetapkan dengan kebijakan politik negara. Harus pengetahuan DPR juga berarti ya. Persis, artinya Presiden harus meminta pertimbangan dan persetujuan DPR sebagai bagian dari check and balance. Ketika menetapkan sesuatu peristiwa, tindakan atau keterlibatan tentara dalam OMSP ini sebagai bagian dari kebijakan politik negara. Nah, dalam Undang-Undang TNI yang direvisi 2025 tadi, OMSP ini atau operasi militer selain perang ini tidak lagi berstatus kebijakan politik negara. Dia bisa diatur lewat peraturan pemerintah, PP atau Perpres. Disinilah kewenangan atau kelonggaran untuk menetapkan bahwa suatu peristiwa aksi seperti terorisme ini contohnya sebagai bagian dari operasi militer selain perang tanpa meminta pertimbangan DPR. Berarti tafsir dari negara saja ya, dari pemerintah atau eksekutif dalam hal ini, sehingga sangat wajar untuk melihat hari-hari ini ketika draft Perpres ini beredar lagi begitu kan, dan kemudian tidak seperti dulu waktu polemik 2020 Perpres ini beredar juga dan mau disahkan itu kan ada pertimbangan ya, atau ada pembahasan dengan Komisi 1 dan Komisi 3, bener kan? Betul. Perlu juga bilang gitu kan, Nil? Dan akhirnya memang di sana banyak masukan masuk tuh, dan ya akhirnya tertunda juga nih. Setelah kemudian ada penolakan dari Polri yang tidak menandatangani. Memang ada pertimbangan dari DPR saat itu. Nah, sekarang tidak ada tanda-tanda dari